sebelum saya kenalan. Nyongkut. Ada yang baru pertama? Baru ya? Sinyal Baru, aman ya? Bos. Suara saya aman ya? Aman, Oh, Masya Bos. Allah. Oke, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallah buat teman-teman yang baru pertama hadir dan teman yang sudah mengikuti 2 tahunnya acara kita terselenggara hampir tiap minggu ya dijalankan, dan ini sudah series ke berapa ratus gitu ya yang dijalankan. Mudah-mudahan bermanfaat. Malam ini kita akan ngobrolkan tentang bagaimana marketing pemasaran properti ala Plipro atau di Pati Group, dan teman-teman bisa memahami roadmap-nya secara umum ya. Karena ini slide cukup panjang teman-teman, kurang lebih sebenarnya ini ada slide yang terbaru ya, hampir 700 slide untuk memahami sebuah pola marketing yang efektif ya. Ini kurang lebih di 518 slide yang memang bertahap kita pelajari. Di seri-seri sebelumnya sebenarnya pernah kita pelajari beberapa series yang sudah kita lakukan dan ini proven sudah dijalankan. Ini bagaimana teman-teman memahami secara umum bagaimana bisa menghasilkan closing yang konsisten, continue, dan powerful gitu ya. Nah, ini banyak strategi yang kita bahas, banyak tools yang bisa kita gunakan, dan marketing itu nggak ada polanya ya. Maksudnya nggak ada batasannya gitu. Tapi teman-teman harus memahami pola dasarnya bagaimana marketing itu dilanjutkan. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu. Mungkin di sini ada yang baru kenal, boleh di absen siapa yang baru pertama kali mengikuti acara ngopi dan baru kenal acara Ngobrol Properti. Katakan saya. Oh, udah sering ya, sudah sering ikut ya. Ada yang baru pertama baru ikut? Oh, ada ya. Saya, Masya Allah. Alhamdulillah kalau baru pertama ikut. Oke, teman-teman bisa request nanti materi-materi apa yang teman-teman sedang minati, dan teman-teman masalahnya di mana, kita akan selesaikan dibantu dengan tim kita juga yang ada di sana. Oke, perkenalan diri dulu. Oh, banyak ya, ada beberapa orang ya. Oke, nanti boleh ada sesi tanya jawab ya Bu Hesti untuk bisa memaksimalkan Siap. marketing kita di acara kita. Sorry, mouse-nya nggak jalan nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan atau sering disebut Kang Wildan. Saya owner dari Plipro, Tasnim Group, Pati Group, Propertipedia, dan di bawah Pati Group juga ada beberapa unit bisnis. Salah satunya hari ini terselenggara oleh unit bisnis Pati Institute di bawah Ibu Hesti ya. Oh, Masya Allah nih, Ibu Hesti lagi buat terobosan yang luar biasa. Barakallah, Bu Hesti sudah membersamai, mudah-mudahan berkah selanjutnya dan bisa berkembang. Ya, ini sorry ya, ini nggak ada slide jadi agak lambat. Nggak ada ini nih mouse. Boleh saya ini aja ya, nggak di screenshot ya, agak lambat. Oke, saya sendiri berpengalaman awalnya sebelum memutuskan sebagai seorang prepper, developer, kontraktor, dan bisnis-bisnis lain, basisnya adalah marketing ya. Bisnis marketing, alhamdulillah banyak yang sudah kita marketingkan, mungkin sudah ratusan atau ribuan unit atau ribuan orang juga yang sudah kita handle untuk menjalankan, dan bahkan ada banyak prestasi yang di bidang marketing yang sudah kita jalankan. Salah satunya kita mau bisa mengclosingkan sebuah project dalam waktu hitungan menit atau hitungan jam ya, sold out ya. Dan itu bukan pakai acara gathering, tapi mandiri sendirian pakai WA marketing gitu ya. Terusnya bagaimana kita juga sering mengadakan sold out project sebelum project itu di launching secara penuh, dan kita juga bisa mensolkan beberapa project lewat gathering. Ya, mudah-mudahan pengalaman ini bisa kita bagikan buat teman-teman yang selama ini permasalahannya kok gimana sih jualan properti kok kayaknya sulit banget ya. Apalagi di zaman saat ini
di mana orang jualannya adalah cicilan, bahkan tanpa DP, itu dengan cicilan panjang 25 tahun, Plipro sendiri ngambil positioning jualan cash-cashan sampai puluhan titik atau puluhan proyek yang berjalan. Sampai detik ini ya teman-teman Plipro berjalan tanpa menggunakan cicilan sedikit pun atau menggunakan perbankan atau developer secara umum. Nah, gimana bisa ya di era beli rumah itu, jualan rumah itu orang apa kecil-kecil DP-nya, rendah-rendah DP gitu ya, disesuaikan DP-nya kecil, cicilan tenornya panjang 25 tahun dan lain-lain. Saya baru saja ngobrol dengan salah satu ketua asosiasi ya, asosiasi salah satu BMT dan asosiasi bank yang cukup besar juga, bank daerah. Nah, memang polanya banyaknya sekarang kredit. Nah, ini pola ini yang juga terbiasa oleh masyarakat. Cuman untuk itu kita dengan Plipro bagaimana bisa memasarkan produk itu dengan cara cash-cashan gitu ya. Dengan cara mudah-mudahan proyek itu tidak terlalu panjang dijalankan. Ada beberapa panjang, ada juga yang beberapa pendek. Dan itu sebenarnya ada pola-polanya. Nah, di malam ini kita akan belajar bagaimana teman-teman, mungkin bolehlah kita diskusi, saya akan jalankan dulu bagaimana pola pikirnya memahami sebuah pola marketing yang efektif gitu ya. Pola marketing yang efektif yang tentu bisa dijalankan oleh kawan-kawan. Gitu ya. Ya, alhamdulillah proyek yang berjalan sudah banyak lah. Oke, kita mulai ya. Jadi secara roadmap atau secara polanya atau secara peta jalannya, pola marketing yang kita jalankan di Plipro kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, ini adalah bisnis proses yang teman-teman harus lakukan. Bagaimana teman-teman bisa sold out gila-gilaan, closing banyak dan jualan cash-cashan. Ibu, ya. Kok yang tengah lu? Ada suara yang begini yang tengah lagi lu. Oke. Kita akan bongkar ya, mungkin untuk menyelesaikan satu slide seluruh pola ini cukup panjang ya. Polanya cukup panjang. Jadi ini sebenarnya kita bongkar di kelas Master Plipro ya. Kelas Master Plipro itu membongkar bagaimana pola bisnis proses dalam pemasaran properti ya, khususnya di properti syariah. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 step yang teman-teman bisa lakukan itu yang bagaimana teman-teman bisa closing gila-gilaan, proyeknya laku berat dan lain-lain. Nah, ini Plipro Way ya, prospek pemasaran Plipro. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah memahami sebuah yang namanya data driven atau riset ya. Jangan pernah buka project atau memasarkan project kalau kita belum memahami data secara umum. Biasanya kita ngambil data itu ada yang sifat primer, ada yang sifat sekunder. Ya, kalau data-data primer adalah data-data langsung yang memang kita riset untuk kebutuhan proyek kita berjalan. Misal contoh, kita mau memasarkan sebuah proyek di mana misalnya di Bogor gitu. Nah, maka kita akan riset kira-kira kalau saya memasarkan di Bogor, di daerah tersebut harga yang pantas gimana? Produk yang tepatnya seperti apa? Ya, tipenya kayak gimana? Yang disukai, cara pemasarannya gimana? Segmentasinya seperti apa? Jadi berbicara berdasarkan data dulu, berbicara dulu berdasarkan apa yang kira-kira menjadi buyer value atau kebutuhan dari customer. Intinya by data, bukan tiba-tiba kita buat baru kita nyari pasarnya dulu. Nah, ini akan sedikit lama. Yang lebih bagus adalah kita punya data dulu, kita baru pasarkan. Ya, misal kita kalau lebih bagus lagi ada teman-teman mempunyai data utama atau database yang sudah pernah dijual. Misalnya teman-teman punya data yang namanya big data atau database yang sudah digunakan. Misalnya ketika kita memutuskan sebuah proyek, misalnya kita kemarin melakukan melakukan raker ya, rapat kerja. Apa yang perlu kita lakukan? Oh, berdasarkan data tahun kemarin dan tahun sebelumnya, proyek yang kita minati adalah kisaran ini sampai kisaran ini. Produknya berupa produk kayak gini. Lokasinya yang diminati adalah lokasi A, B, C, dan D. Gitu. Jadi sehingga ketika kita sudah punya pattern, ketika sudah punya pola, punya hasil data, terutama data inti yang kita gunakan, kita tinggal lakukan hal yang sama kepada yang kita
akan lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi pertama yang perlu teman-teman lakukan, memulai sebuah proyek pemasaran adalah berdasarkan riset. Oke, jadi data pertama adalah data utama atau data primer. Yang kedua, biasanya kita akan lakukan riset untuk menambah support dukungan dari data primer tadi, ya. Berarti kita melakukan yang namanya grab to data. Data itu kita tarik. Oke, data primer kita sudah tahu pattern-nya kayak gini, polanya seperti ini, lokasi yang akan kita jalankan seperti ini. Ya, itu posisinya apapun itu ya, teman-teman sebagai developer, teman-teman sebagai flipper, teman-teman sebagai agency, ya. Jadi berdasarkan data. Nah, data itu kita grab, kita ambil, kita jadikan pola. Nah, data grab itu kita akan lengkapi dengan data-data sekunder, ya, data-data lain yang kita butuhkan. Oh, saya mengkonfirmasi kebutuhan itu, misal kalau saya positioningnya sebagai flipper, ngobrol sama teman-teman agensi, teman-teman saya mau buka proyek, harganya sekian, tipenya seperti ini, proyeknya begini, dengan harga segini. Menurut teman-teman gimana? Berdasarkan data. Kalau teman-teman marketing atau agensi sebelumnya yang sudah proven di wilayah tertentu, tentu akan sangat terbuka dan seakan sangat, oh ini bagus Kang, cocok harganya murah nih, bagus gini. Oke, saya bantu. Nah, ini menambah daya dukung juga untuk itu. Begitupun saya ke komunitas sama dengan kita, sesama asosiasi kita misalnya. Bro, ini kita asosiasi di properti syariah, saya mau buat project yang kayak antum dilakukan daerah sini gini-gini. Ngobrol, makanya kita akan ngobrol tuh sama teman-teman partner sesama asosiasi. Oh, saya mau masuk ke Bogor, kira-kira Bogor ini gimana pasarnya? Kalau saya gini, hasil risetnya gini gimana? Nah, ini mengkonfirmasi, mensupport ya, nge-grab itu data kita yang bahwa data yang kita gunakan tuh valid gitu. Ya. Bahkan bila perlu tim riset kita ya, tim bagian digital marketing melakukan riset juga secara secara online. Itu dilakukan. Kita ngambil data-data statistik, data-data dari marketplace properti yang memang data premiumnya, terus yang melakukan beberapa riset kecil-kecilan untuk melakukan gambaran dan lain-lain. Data itulah yang kita pegang, bagaimana kita melakukan eksekusi dalam perencanaan marketing kita. Ini mahal banget teman-teman, ya. Jadi jangan pernah memasarkan properti, ya. Saran saya ya, memasarkan dulu berdasarkan apa yang kita riset dan data apa yang kita ambil. Supaya percepatan, ya bisa aja sih kita mulai dari produk dulu. Cuman kita akan lama mencari market fit-nya, ya. Karena bermula dari produk fit. Tapi kalau bermula dari market fit, produk itu akan menyesuaikan terhadap marketnya. Sehingga kita akan memahami yang namanya buyer value, customer value, customer need, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh customer. Oke, yang kedua adalah teman-teman memahami riset dan data itu diambil. Oke, data itu bukan hanya diambil, tapi diolah sebagai kebutuhan kita memasarkan. Nah, disitulah kita akan menyimpulkan data-data. Di buletan ke-1 sampai dengan ke-4 itu adalah ranah kita untuk melakukan informasi konfirmasi data yang valid untuk dijadikan pattern atau pola yang tepat dalam pemasaran kita. Oke, clear ya? Setelah datanya udah kita dapat, nah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan FS, feasibility study atau studi kelayakan. Oke, ini hasil riset dari data primer, data sekunder gini. Ya, kita konfirmasi valid nggak, visible nggak, masuk nggak. Oh, nanti kita akan melakukan rencana strategic marketing A, strategic marketing B, rencana marketing C. Nah, sehingga kita nggak langsung melakukan yang namanya burning money, bakar-bakar duit. Udah tahu database menunjukkan bahwa teknik pemasaran yang paling efektif menggunakan digital marketing. Tapi memaksakan pakai offline. Nah, ini kan nggak akan visible. Kalaupun caranya gimana pun. Atau bisa juga sebaliknya. Online ternyata di daerah tersebut tidak mengkonfirmasi. Yang bagus adalah menggunakan offline misalnya, atau menggunakan para agensi. Nah, visible gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengkonfirmasi data-data yang sudah kita tangkap, data-data yang kita sudah dapatkan, proven untuk kita laksanakan. Layak istilahnya. Ya, visible. Ya, banyak nanti riset-riset yang kita lakukan lewat visible secara umum dan secara cepat. Nah, ini semua udah ada rumusannya ya ketika teman-teman pengen belajar tentang pemasaran ala Pripro. Oke. Jelas ya? Riset, grab data, melakukan studi kelayakan. Bahkan kita juga kalau dalam studi kelayakan, salah satu studi kelayakan yang kita
ambil adalah future development, ya, pengembangan di masa depan. Kapasitas kita menjadi consultant gitu di sana. Oke. Jadi ketika kita buka project, baik kita sebagai agent, kita sebagai consultant, kita sebagai developer, kita sebagai seorang flipper, hal ini akan sangat mudah ketika kita melakukan rencana eksekusi. Karena yang mahalnya adalah nanti eksekusi. Setelah kita mendapatkan pola-pola untuk kita lakukan strategi yang tepat. Ingat ya, nanti kalau ngomong strategi banyak banget ya, ada marketing mix, ada pola circle dan lain-lain. Ini di semua kita jelaskan di slide ini. Bagaimana prosesnya kita lakukan. Tapi teman-teman memahami dulu mindset-nya, cara yang tepat bagaimana melakukan pemasaran yang efektif. Oke. Intinya ketika kita dapat pola tertentu, data itu kita validasi. Proven nggak untuk kita segera lakukan. Jangan sampai data itu nggak proven, gitu ya. Nggak bisa kita lakukan, nggak feasible, gitu. Yang ada malah bakar-bakar duit, waktunya bakal panjang, gitu loh. Bahkan bisa jadi secara produknya nggak produk market fit, nggak PMP banget, gitu ya. Itu yang perlu kita lakukan. Clear ya? Ya, melakukan studi kelayakan. Untuk memperkuat hasil studi kelayakan yang kita lakukan, nanti ada standarnya. Studi kelayakan itu kita ada formnya, ada data-datanya yang diambil. Selanjutnya kita melakukan yang namanya audit competition, ya. Atau secara spesifik kita melakukan audit kompetitor, ya, untuk mengkonfirmasi bahwa kompetitor juga melakukan hal yang sama enggak, gitu. Ya, jangan-jangan ada yang salah dari sisi kita, atau mungkin ada yang nggak kebaca dari kita. Ambil yang positifnya, mungkin ada yang nggak kebaca dari dari kompetitor kita, ada juga yang mungkin kelewat, atau mungkin ada yang salah dari kompetitor kita. Maka kita akan melakukan yang namanya audit kompetitor. Biasanya ada 13P. Ya, ada kolomnya sendiri, ada matriksnya yang kita buat, ada formnya yang kita lakukan. Biasanya prosesnya kita lakukan yang namanya 5T dan 13P. Oke. 5T dan 13P. Ya, yang gambaran aja 5T itu kita akan mengaudit kompetitor yang terbesar, kompetitor yang terbaik, kompetitor yang terlama, kompetitor yang terkuat, dan kompetitor yang terunik, gitu ya. Sehingga kita mengetahui pola-pola yang tepat dari mereka. Apa saja yang diaudit? Banyak. Kurang lebih ada 25 item yang kita audit untuk melakukan konfirmasi yang kita akan masukkan ke dalam rencana marketing mix. Belum rencana eksekusi day to day ya. Nah, ini PR lagi, gitu ya. Intinya kita mengkonfirmasi bahwa yang kita lakukan ini masuk nggak. Nah, oke, dari audit kompetitor kita ketahuan, oh yang terbesar ini, yang paling terlama ini, yang terkuat ini yang terunik dan lain-lain. Kita ambil sisi positifnya. Apa saja yang dilakukan? Tadi hampir lebih dari 25 item yang kita audit dan kita lakukan konfirmasi langsung, bukan hanya lewat online. Biasanya prosesnya kita lakukan secara online maupun secara offline. Secara online-nya kita ambil data. Oh, ini harga pasaran yang kita pasarin sama nggak dengan kompetitor yang kita lakukan. Biasanya nanti kita akan chunking down, kita akan pecah-pecah harganya sehingga harga tanahnya itu masuk sama nggak dengan yang kita dapatkan. Ya, biasanya banyak banget yang kita audit, salah satunya kesamaan tentang harga, rencana promo, materi marketing, bentuk gimmick, ya, tipe, denah, wah banyak lah yang kita audit. Sehingga kita akan mendapat sebuah kesimpulan bahwa produk ini yang paling proven. Misal dari segi harga ya, harga 500, 700, 800. Oh, dari harga ternyata secara umum, baik itu yang terkuat, terlama, terunik, rata-rata average mereka akan menggunakan harga ini. Dan harga ini yang paling takut pasaran. Sehingga kita akan melakukan itu yang kita kejar. Misal tipe gitu ya. Dari audit kompetitor kita lakukan tipe gitu. Tipe rumah ya, ada luas tanah maupun luas bangunan. Oh, ada luas bangunannya ternyata yang paling diminati 3672, berarti luas bangunannya 36, luas tanahnya 72 meter. Ini berdasarkan biasanya yang kita audit kurang lebih 1 sampai 5 kilo dari lokasi yang akan kita pasarkan. Ya, baik itu primary maupun secondary. Nanti kalau primary akan beda yang diaudit, maupun secondary itu akan auditnya beda ya. Nanti salah satunya kita penggunaan pendekatan dengan cara appraisal, ya, menilai harga salah satunya dengan melakukan chunking down terhadap harga-harga satuan perolehan tanah sehingga kita sama nggak dengan prosesnya mereka, ya. Sehingga kita dapat sebuah kesimpulan dari riset, grab data, feasibility study, dan studi kelayakan dan audit kompetitor
oh ini nih yang tepat value-nya. Pertama, tipe tuh harus kayak gini, harganya hari kayak gini, yang diinginkan market bentuk jalannya kayak gini, bentuk pasos-pasungnya kayak gini, promo harganya seperti ini, gimmicknya ini. Sehingga ada value yang kira-kira menjadi sebuah buyer value, ya, atau customer need, ya, yang dibutuhkan customer need atau yang diinginkan oleh market, oke. Jadi kenapa produk kita nggak lama kejual, produk kita lama kejual, produk kita susah banget dijual, produk kita nggak proven banget dijual, karena kita tidak mengetahui apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang dimau mereka, berapa kemampuannya, dan siapa yang memutuskan itu. Nah, itu juga jadi PR buat kita. Sehingga kita bisa menyimpulkan sebuah value yang akan kita buat. Biasanya kita buat 3 value utama, 3 value penentu yang menjadi kekuatan kita. Ada yang namanya value fungsional, ada yang namanya value emosional, ada yang namanya value spiritual. Nah, itu yang akan kita terapkan terhadap produk kita. Oke? Terhadap produk kita. Oh, gimana Kang kalau produknya belum ada? Nah, berarti kita akan buat, ya, secara fungsional, oh produk itu tipenya 3672. Secara hasil audit maupun dari data riset yang kita lakukan, tema produk ini yang paling diminati misalnya Japanese atau Skandinavian. Sehingga kita akan bergerak ke arah sana. Oh, segmentasinya akan seperti ini. Oh, berarti segmentasi seperti ini, promo dan cara bayarnya A, B, C, D seperti ini. Nah, sehingga market akan tangkap hal tersebut. Gitu loh. Oh iya, sesuai nih. Secara fungsional yang dibutuhkan memang baru 2 kamar, rumahnya 1 lantai, harganya masuk, cara cicilnya masuk, promonya bagus banget, gimmicknya bagus banget. Nah, seperti itu. Maupun value yang kita lakukan secara emosional, gitu ya. Emosinya seperti apa? Oh, build quality-nya kayak gini, programnya seperti ini, bentuknya gini, handshake-nya seperti ini, dan lain-lain. Nah, ini mahal ya. Jadi nggak semerta-merta kita membuat tiba-tiba one gate system, tiba-tiba ada CCTV, smart home, temanya Skandinavian dan lain-lain. Enggak. Oh, oke, itu kan produknya udah jadi. Oke, kalau itu produknya udah jadi. Gimana kalau positioning saya sebagai marketing, Kang? Positioning saya sebagai agent, gitu loh. Positioning saya produknya sudah jadi. Oke. Nah, sama hal itu berarti kita bisa menggali kelebihan dari produk kita sehingga value-value itu muncul. Maka kita lakukan riset, grab data soal itu. Bisa jadi teman-teman sebagai agent, teman-teman sebagai broker, teman-teman sebagai maklar misalnya, yang notabene developernya sendiri nggak paham terhadap value produk tersebut. Nah, berarti PR-nya kita sebagai marketing adalah bisa menangkap value-value yang positif yang menjadi selling point yang bakal kita offering kepada customer. Kebayang ya teman-teman maksud dan tujuannya ya. Karena tugas kita itu, jadi kalau konsumen beli apalagi customer modern journey, nanti teman-teman harus pahami juga yang namanya customer modern journey. Ini polanya agak sedikit berbeda, sehingga pola paneling akan berbeda. Nanti beda pembahasan, beda cara. Ada semua slide-nya ada. Nanti kita akan bahas lebih lengkap, mungkin kita buat seriesnya. Nanti di hari Minggu kita lanjutkan boleh, atau nanti kalau teman-teman pengen dapatkan semua ilmunya ya ada di kelas master tentunya ya itu soalnya waktunya cukup panjang ya, marketing itu dibahas sampai beberapa jam bahkan beberapa hari untuk menyelesaikan roadmap ini. Intinya teman-teman pahami dulu pola berpikirnya dan cara kerjanya. Jadi kenapa selama ini kita memasarkan masih sangat bingung karena tidak memahami roadmap-nya, tidak memahami pola berpikirnya, pola jalannya sebuah marketing itu terjadi sehingga produk itu bisa laku keras gitu. Oke. Sehingga terciptalah sebuah value dari hal tersebut. Tadi produknya sudah jadi, sehingga kita memahami apa yang menjadi unique selling proposition, apa yang menjadi unique value proposition, dan lain-lain. Ya, sehingga selling point-nya apa yang akan kita angkat ya ketika produk itu sudah jadi. Bisa jadi developernya atau flippernya atau pemilik rumah second-nya tidak memahami apa yang dibutuhkan oleh customer selanjutnya gitu ya. Nah, itu PR-nya kita adalah membuat hal tersebut. Kenapa harus ada value? Karena kita ingin menciptakan yang namanya produk winning atau winning product. Kalau produknya sudah winning, produknya sudah bagus, ya
orang yang baru belajar memasarkan aja, anggap aja anak magang yang baru belajar, asal broadcast itu bisa laku. Tapi kalau produknya nggak winning, dia mastah, dia jago, dia ahli iklan dan lain-lain, tapi produknya nggak winning, itu juga akan sulit. Gitu ya. Maka tujuan dari semua itu adalah membangun winning product. Oke. Apa yang dikatakan winning product? Winning product adalah produk unggulan, produk yang memang diminati pasar, produk yang punya repeat ordernya tinggi, produk yang memang dicari-cari, produk yang memang orang pasti beli gitu. Oke. Jadi bikin produk yang winning itu dasarnya dari mana? Dari riset, ya. Oke. Risetnya dari mana? Dari value. Value-nya dari mana? Dari audit. Auditnya dari mana? Dari studi kelayakan, dari gap data dan lain-lain. Ini sebuah rangkaian, ya. Ketika itu produknya cantik, ya apalagi kalau produknya mulainya dari nol gitu ya, atau produknya udah ada tapi belum ketahuan ini produk winning nggak sih? Dikatakan winning itu apa? Ada syarat ya. Tentu yang pertama apa yang dikatakan produk winning? Yang pertama market size-nya besar. Saran saya bermain di market share besar dan market share-nya itu yang diambil cukup besar juga. Oke. Yang kedua, repeat order-nya tinggi. Oke. Repeat order-nya tinggi. Terusnya yang ketiga, produknya ini buyer value-nya itu benar-benar dicari oleh customer. Oke, dicari oleh customer. Itu dikatakan produk winning dan masih banyak syarat lain yang dikatakan produk winning. Kebayang ya, teman-teman ya. Jadi kalau produknya bagus, masarin kita juga pasti bagus. Ya, bisa jadi ada produknya nggak bagus, tapi kita nggak bisa menyampaikan offering produk kita kepada customer dengan tepat. Misal produknya udah bagus, build quality-nya bagus, lokasinya strategis, tapi offering kita terhadap customer salah. Atau bisa jadi segmentasi, target market, dan positioning produk kita salah. Oke. Oke, berarti setelah produknya bagus, yang kita lakukan adalah melakukan konfirmasi, oke, konfirmasi terhadap buyer persona. Apa yang dikatakan buyer persona? Buyer persona adalah target ideal, target market terhadap produk yang kita jual. Oke, ideal target market atau ITM, ideal target market. Apa yang dikatakan namanya buyer persona? Buyer persona harus paham. Jadi setelah produknya winning, yang perlu kita lakukan adalah melakukan market fit. Oke. Dikatakan market fit, kita memahami secara spesifik siapa yang menjadi segmentasi produk kita, target market kita, dan positioning dari produk kita. Oke, misal produknya udah winning, udah bagus. Oh, jadi kita harus secara spesifik memahami, oke? Memahami bahwa produknya tersebut segmentasinya tepat. Oh, ternyata produknya 500 juta. Segmen yang kita ambil adalah segmentasi C atau B atau kelas menengah ke bawah gitu ya. Target marketnya gimana? Oh, usianya seperti ini, demografinya seperti ini, hobinya ini, interestnya ini, dan lain-lain. Nah, teman-teman semakin spesifik, makin paham, makin mengetahui ya makin enak. Karena ketika teman-teman nanti akan melakukan strategik eksekusi, itu akan tepat. Misal contoh, strategik eksekusi marketingnya melalui digital marketing. Contohnya menggunakan Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, karena kita sudah secara spesifik memahami buyer persona, itu akan sangat mengefisiensikan waktu. Trial dan error-nya akan jauh, gitu ya, akan kecil gitu. Nah, ini perlu melakukan yang namanya buyer persona. Oke. Buyer personanya segmentasi, target market, dan positioningnya tepat gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah teman-teman melakukan yang namanya product market fit. Product market fit, produk yang bagus atau winning produk ketemu buyer persona yang tepat sehingga market dan produk itu fit. Nah, kalau produk dan market sudah fit kayak gini, wah enak banget jualannya. Oke. Tugasnya adalah teman-teman melakukan produk market fit. Bisa jadi nanti akan terjadi kayak gini. Produknya udah oke, marketnya nggak ketemu tuh. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah secara spesifik mengetahui market tersebut dan kita coba try dan error agar marketnya tepat. Atau bisa juga kebalik, gitu ya. Marketnya udah oke, tapi produknya nggak oke gitu ya.
berarti kita akan ada perlakuan khusus terhadap produk-produk kita, atau mungkin value-value produk kita akan kita tampilkan terhadap marketnya, ya, terhadap customernya, gitu ya. Jadi selanjutnya setelah kita memahami buyer persona, langkah selanjutnya adalah teman-teman memahami langkah-langkah untuk bisa menciptakan yang namanya product market fit. Oke, product market fit. Nah, ini ada langkahnya yang kita sudah akan lakukan. Nanti akan ada Boston Metric, kita akan ada yang namanya Ansoff Metric, banyak metrik-metrik yang kita lakukan agar tercipta yang namanya product market fit. Bisa jadi nanti akan dilakukan yang namanya product development karena produknya tidak tepat, marketnya sudah bagus. Bisa jadi mungkin customer customer relation management yang kita lakukan. Bisa juga misalnya masih banyak dah pokoknya banyak caranya. Nah, karena slide ini cukup panjang. Intinya bagaimana caranya sebisa mungkin produk yang sudah bagus tadi, yang sudah buyer value-nya sudah dapat terhadap riset yang sudah dilakukan, ketemu dengan market yang sudah nangkep, gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman melakukan yang namanya proses-proses product market fit. Ada berapa proses itu? Cukup banyak ya. Lebih ya dari 10 step yang kita bisa lakukan dengan cara product market fit. Nanti kita akan bahas lebih panjang. Jelas ya? Oke, sejauh ini jelas. Silakan absen dulu teman-teman mungkin yang belum absen di nomor WA supaya nanti link Zoom-nya atau materinya bisa teman-teman dapatkan untuk teman-teman pelajari kembali. Oke. Jelas ya? Product market fit. Oke. Setelah product market fit, teman-teman harus clearkan segmentasi target market positioning tersebut sebagai kebutuhan utama agar nanti pola marketing mix-nya tepat. Oke, udah dapat tuh produk marketnya, produknya kayak gini, marketnya kayak gini, yang perlu dilakukan adalah ini. Oke, sehingga kita akan secara jelas segmentasinya kita akan fokus di mana. Target marketnya seperti apa, dan yang terpenting adalah positioning dari produk kita apa. Itu yang terpenting, positioning dari produk kita itu apa. Oh gitu ya, jelas positioningnya. Nah, ini kenapa ini dilakukan? Karena kebutuhan kita agar bisa melakukan yang namanya marketing mix. Ya, kalau di sini ada 8P, ya 8P dalam melakukan proses marketing mix. Oke, apa 8P itu? Ada product, place, price, promotion, people, physical evidence, proses, ya, dan lain-lain. Gitu ya. Nanti di sini ada di slide-nya jelas banget bagaimana membuat produk winning, buat cara menentukan price yang tepat, menggunakan distribusi channel atau place yang menarik, cara-cara promosi buat internal, gimmick, promo, buat agent, buat kita sendiri, buat customer dan lain-lain. Kita lakukan bagaimana melakukan progress physical evidence dalam penjualan, memahami kurva S dalam proses penjualan dan lain-lain. Karena dengan kayak gitu teman-teman akan paham strategiknya yang mana kira-kira yang bakal efektif untuk bisa melakukan penjualan secara maksimal. Oke? Ya, biasanya kita lakukan marketing di sini dalam proses yang namanya 8P. Oke, ini ada contohnya semua, cara promosinya gimana, contek habis aja. Cara people-nya gimana, menentukan price-nya itu gimana, tentukan price-nya atau distribusi pemasarannya seperti apa, itu udah kita bahas, ya. Nah, yang terpenting adalah melakukan yang namanya strategic eksekusi. Nah, ini kurang lebih ada lebih dari 10 cara melakukan strategic eksekusi. Mulai digital marketing pun bagaimana Facebook Ads, Instagram Ads, WhatsApp marketing, Google Ads, dan lain-lain itu kita bahas. Terusnya ada bagaimana melakukan cara offline-an, bagaimana cara surtak, bagaimana gathering untuk penjualan maksimal, bagaimana cara marketplace, bagaimana meng-hire agent, bagaimana customer getting yang langsung sold out, bagaimana penjualan secara cash. Nah, itu yang masuk ke eksekusinya, strategi eksekusi, bukan hanya teori. Jadi beberapa proses tadi adalah perencanaan menuju strategi eksekusi. Oke. Ini ada slide-nya semua ya. Kalau di kelas master itu kita bahas, bagaimana pola digital marketing, bagaimana pola proven cara surtak yang benar, bagaimana proven cara customer getting dalam closing massal gitu ya, bagaimana cara offline-an atau canvassing, bagaimana melakukan yang namanya proses B2B antar bisnis atau antar perusahaan,
closing secara massal, ya, bagaimana melakukan marketplace dengan pola yang efektif, bagaimana melakukan WA marketing yang tepat, ya, bagaimana proses cara selling, cara handling, cara eksekusi dan lain-lain. Nah, itu ada di rencana eksekusi setelah kita melakukan marketing mix yang tepat. Oke. Jadi roadmap-nya adalah memahami strategi eksekusi. Jadi bisa jadi ketika kita sudah mendapatkan datanya, strategi eksekusi itu nggak semuanya dilakukan. Oh, cukup aja kita pakai marketplace, cukup kita pakai agent, cukup kita hanya pakai misalnya digital marketing, atau bisa jadi mungkin cukup hanya gathering dan lain-lain. Sehingga kita nggak banyak buang-buang uang, buang-buang energi, dan penjualan kita bakal maksimal. Ya, nah di situ kita bisa simpulkan strategi eksekusinya. Nah, selanjutnya adalah day to day-nya, teman-teman. Day to day ini teman-teman bagaimana melakukan yang namanya selling dan handling serta eksekusi di lapangan. Oke. Oh, traffic-nya udah bagus. Nah, misal strategi eksekusi ngedatangin traffic-nya misal di kami itu menggunakan digital marketing. Tapi bagaimana CS itu bisa efektif? Cara-cara bagaimana merubah customer yang lama nggak closing, maksudnya yang hanya chat-chat saja tapi nggak ke lapangan. Dan bagaimana cara di lapangan ini bisa dihandle, karena produk properti agak spesifik gitu ya, agak khusus gitu ya. Bagaimana harus ada orang yang handling di lapangan, harus berkunjung dulu. Nah, itu kan ada tuh ilmu-ilmu handlingnya, ilmu-ilmu sellingnya, ilmu-ilmu CS-nya gitu ya. Dan bagaimana customer yang sudah beli, kita maintain kembali yang namanya customer relation management atau CRM-nya ya. Nah, itu juga penting teman-teman. Jangan sampai kita, oh katanya customer tuh dibeli cuman satu aja gitu ya. Cuman beli sekali konsumen properti. Nah, berarti tidak memahami yang namanya metode CRM, Customer Relation Management, misalnya menggunakan strategi flywheel marketing misalnya yang kita lakukan. Dan yang terakhir, setelah bisnis proses atau marketing ini kita jalankan, marketing mix-nya clear, strategi eksekusinya clear, cara handling dan selling-nya clear, CRM-nya sudah bagus, bagaimana ini terautopilotkan, oke? Terkontrol secara penuh dan simultan berkelanjutan jangka panjang. Sehingga kita enggak di situ saja berjalan. Misal saya sudah enggak banyak di ranah marketing, tapi tim marketing tetap jalan setiap harinya. Berarti ada yang namanya CMS, Control Management System. Ya, bagaimana kita melakukan SOP-nya, pola-polanya, KPI yang dilakukannya, pola perlaporannya, pola closing-nya, targetnya, dan lain-lain. Dan itu berjalan simultan. Biasanya kita pakai 4DX ya, disiplin execution. Nah, itu ya yang teman-teman pahami sehingga pola closing itu dapat continue walaupun kita sudah tidak ada atau kita tidak marketingin lagi gitu ya. Jadi jangka panjang itu bisnisnya adalah autopilot gitu. Nah, itu ada control management system, kita ada DX system, ada productivity system dan lain-lain. Itu kita polakan bagaimana melakukan pola harian, kontrol sistemnya, SOP-nya, bentuknya, cara pelaporannya, cara nagihnya ke tim, bagaimana ngebentuk tim, bagaimana meng-hire, kualifikasi dari tim, menjalankan SOP ini, value kita lakukan itu banyak. Nah, ini di slide itu sampai kita bisa melakukan eksekusi secara utuh dan terkontrol secara manajemen sistem, dan itu berkelanjutan dalam jangka panjang sehingga closing-nya bertubi-tubi. Ya, closing-nya continue tuh berkesinambungan di masa yang akan datang. Oke. Ini baru satu slide ya. Baru satu slide mungkin ya kita bahas di sini. Oke, Ada teman-teman. yang mau bertanya mungkin Kang Wildan? Boleh. Kita buka sesi tanya jawab aja karena ini kalau ngomongin eksekusinya panjang, Bu Hesti ya. Iya, Bu Hesti betul. udah sebagian dapat ilmunya aja beberapa hari belum beres-beres ya Bu Eli ya. Iya. Ini udah banyak yang minta rekaman nih. Ini cara strategik eksekusinya semua ada di sini teman-teman ya, dijalankan untuk melakukan hal ini. Ini sudah semua ini ya, data audit kompetitor tadi, target market, segmentasi, customer journey, melakukan value, gimana cara bentuk value, bentuk rumus membangun value, positioning, melakukan product winning, cara pola product winning kita lakukan. Ini dibahas ya, segmentasinya, marketnya,
positioningnya, produknya, ini juga ada action plan yang dilakukan, bahkan marketing mix-nya mulai dari produk, terusnya place, promotion, physical evidence, ini semua ada contohnya yang sudah kita proven. Ini bukan teori ya, jadi ya, yang kita lakukan. Nah, ini pola-pola promosi semua dah adalah ya. Oke, teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Ya mungkin tiga penanya dulu kali ya Kang Mildan ya. Boleh, Boleh boleh, open boleh. mic atau mau di chat juga boleh. Silahkan. Siap. Silakan. Ada pertanyaan sejauh ini bisa dipahami teman-teman? Iya boleh di chat atau boleh open mic, silahkan teman-teman. Apa gimana ini? Gimana, luar Untung biasa ada masternya materinya? ini. Kenapa? Bisa dipahami materinya? Apa terlalu kecepatan ya? Assalamualaikum, Coach Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Iya, saya marketing. Oh, ini mah Bu Ama ini. Enggak, masih kesulitan nih Kang, karena kan marketing ya. Kita punya produk yang udah jadi. Nah, itu kadang mau ngepost atau mau ngiklan itu kebiasaan di marketplace. Jadi main tempel gitu ya Kang. Nah, Iya. kalau kita mau main AGN atau yang sosmed kan memang seperti ini, nyari lead-nya gitu kan. Nah, winning campaign atau yang memang produknya udah jadi itu kadang dari akses. Selain akses itu desain tadi. Selain itu apalagi ya Kang? Yang apa nih? Yang penolakan, handling objection? Yang winningnya. Nyari winning produk yang udah jadi. Yang pertama Bu, market share-nya besar. Jadi banyak dicari. Misal saran saya kalau Ibu misalnya produknya, nyari produk jadi bukan sebagai developer, nyari memang yang misal gini, ada di segmentasi tertentu, misal terhadap market share antara misalnya 500 ke bawah, 1 miliar ke bawah, 2 miliar ke bawah. Misal Bu Ama di daerah Depok misalnya. Daerah Depok itu yang paling banyak diminati market share-nya apa? Dan market size yang besar dari segmen tersebut apa? Masuk di posisi ini. Gitu. Oh, masuk di posisi itu. Oh, yang paling bagus lantai tapi harganya di bawah 700 juta. Nah, cari tuh developer-developer yang kira-kira positioning dari hal tersebut seperti itu, misal ya. Yang kedua, Depok itu misal nyari positioning produk yang repeat ordernya tinggi. Oh, ternyata di Depok yang paling disenangi misal berkaca kepada wilayah misalnya, Bu. Oh, paling seneng tuh yang dekat stasiun gitu misalnya. Oh, yang paling seneng tuh dekat daerah A, misalnya Margonda gitu. Dekat UI, dekat ini. Nah, Ibu cari produk-produk yang memang secara market share-nya di situ atau secara repeat order-nya orang nanyainnya tinggi di situ. Ada Red Ocean ya, iya Red Ocean betul, masuk di wilayah itu Red Ocean. Tapi nanti dilanjutkan dengan strategi Blue Ocean-nya dalam offering target market-nya gitu. Yang perlu dilakukan apa? Oh, udah ada tuh produknya misalnya deket stasiun Depok ya, di daerah Tanah Baru ada yang jual misalnya produk Libro tuh 700 jutaan gitu ya. Ini produknya winning nih. Nah, kan beberapa developer baik itu produk secondary atau primary nggak merinci secara langsung mengenai selling point terhadap produk tersebut. Nah, tugas kita sebagai agent yang baik atau marketing yang baik mencari selling point tersebut untuk kita bisa offeringkan terhadap hal tersebut berdasarkan pola-pola yang Bu Ama sudah pernah lakukan, sehingga Bu Ama tidak melakukan hal yang sama yang capek padahal yang salah gitu. Terlalu sporadis, misalnya Bu Ama udah tahu segmennya yang paling bagus jualan di 700 juta tapi maksain jualan di 1 miliaran atau 2 miliaran. Udah tahu yang paling cari itu bagusnya misalnya di daerah dekat Depok Baru, tapi nyarinya di Cimanggis misalnya dan lain-lain. Nah, ini coba disesuaikan Bu Ama sesuai dengan kebiasaan Ibu. Nah, dari mana? Dari riset tadi. Oh, kebiasaan saya, kebiasaan teman-teman saya, keinginan customer dan lain-lain. Sehingga Bu Ama akan fokus di titik-titik itu. Sehingga Bu Ama akan expert di situ.
orang nanya pasti ada produknya gitu. Karena basicnya berdasarkan produk, bukan terhadap market dulu. Tapi kita balikin, marketnya yang paling banyak di situ. Ya udah kita nyari produk ke situ gitu Bu Ama. Kalau pikirnya dipahami ya Bu Ama ya? Iya. Cuma kadang actionnya itu kadang pengen cepet, Kang. Iya, itu memang agent tuh nggak sabar. Udah biasa itu. Nggak pernah lakukan riset, yang penting mah jadi gitu. Yang ujung-ujungnya nanti gini Bu Ama udah pernah belajar ikut kelas roadmap ini harusnya udah tuntas. Tapi yang jadi masalahnya Bu Ama melakukan hal yang sama terus, sporadis gitu loh bahasa saya tuh, nggak terpola gitu, jatuh pada lubang yang sama. Jadi memang pola closingnya itu juga istilahnya apa ya, nggak continue gitu. Iya. Yang terjadi ya, Kang. Iya. Nah ini yang jadi masalah. Ini Bu Ama, yang jadi masalah di marketing juga salah satunya adalah titik fokus Bu Ama. Oh iya. Saran saya untuk seorang marketing atau agensi jangan lebih dari 5 Bu Ama. Bagus-bagus 3 terhadap produk yang dispesifikan sehingga energinya bisa gunakan secara spesifik. Nggak boleh, ini fokusnya dulu ya. Bu Ama punya berapa listingan, silakan perbanyak. Ya, tapi fokuslah kepada produk yang kira-kira Bu Ama bisa continue di situ. Kebayang nggak Bu Ama? Misalnya ada produk ABCD, ada listing anggap aja 20 gitu. Tapi Bu Ama yang menjadi unggulannya yang mana gitu? Oh ada 3 yang ini. Coba fokuskan di sana. Ketika misalnya tadi, oh saya mah jagonya di marketplace. Ya udah, pakai marketplace pun yang premium gitu. Yang pasti Bu Ama nggak akan gagal di situ. Gitu. Oh saya udah bisa Facebook dan Instagram Ads. Ya udah fokus kepada sana karena sudah menguasai produk knowledge-nya secara dalam gitu. Iya betul. Supaya nggak buang energi sama buang uang sih Bu Ama. Capek. Baik Coach. Iya benar. Bu Ama teman seperjuangan saya nih, semangat Bu Ama. Masya Allah. Senang nih Bu Ama bisa ada di sini. Kayaknya WA marketing ya. Iya. WA marketing itu emang bahasa marketing bahasa WA kan kadang nggak dipahami. Terus kalau misalnya kita nge-add itu kan beda sama market ya tipikalnya. Oh dia nanya yang ini. Padahal di situ kan udah lengkap semuanya. Jadi kayaknya kita marketnya itu udah ketemu gitu. Oh ini market aku nih gitu. Kalau di add itu kan kayak kita nyebar ya. Betul. Gitu. Jadi yang datang itu kadang kan nggak sesuai, padahal di iklan itu udah jelas atau apa, cuma mereka nggak ngebaca. Beda sama yang buka buyer yang buka marketplace gitu ya, portal itu. Jadi memang dia nyari terus kebutuhannya dia apa, jadi lebih mudah untuk mengkorek. Nah kalau yang di add ini kan agak susah. Jadi pada saat kita mau WA market balas WA atau apa itu kan enaknya gimana itu, kadang minta PL semuanya dia minta gitu. Kang Wildan, Bu Ama punten, iya Bu Ama punten ya, saya mohon izin nih karena kebetulan kita juga ada event buat WA marketing nih. Jadi sekalian jawab ini nih, ada dari pertanyaannya Pak Buldan Dani. Beliau minta mohon nanti ada tempat konsultasi grup WA khusus masalah negosiasi lahan dan lain-lain. Nah, teman-teman saya mohon izin ya untuk sharekan hal-hal yang bisa membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, karena memang ada beberapa event kita yang ini, karena kalau untuk segini nih 1 jam 2 jam itu nggak cukup gitu. Jadi memang harus ada tahapan next-nya gitu. Mohon izin Kang Wildan untuk info dulu sebentar ya. Kang Fauzi punten ya. Nah, ini Plipro ya. Kita lagi ada eventnya WhatsApp marketing seperti yang tadi Bu Ama tanyakan. Jadi Kang Indra ini akan bantu teman-teman untuk bagaimana mengelola leads yang udah didapat baik dari chat maupun dari FB Ads gitu ya. Jadi nanti bagaimana cara negosiasinya, bagaimana cara mendekati kliennya, ini akan dibantu oleh Kang Indra nih ya. Nah, ini eventnya itu offline dan online, ini tanggal 16 dan 23 Februari.
bisa via Zoom, dan juga nanti akan ada tahapan lanjutannya gitu. Jadi beliau sangat ini antusias banget untuk sharing dan berbagi full banget. Jadi teman-teman ini bisa ikut yang WhatsApp marketing kalau misalnya memang mau perdalam di sini. Tapi kalau misalnya kita juga ada event lagi nih di tanggal 25 sampai 28. Punten Kang Fauzi yang oke ini kelas master nih. Ya, kita ada event ini menjawab semua nih pertanyaan-pertanyaan tadi yang minta. Itu slide-nya boleh di-share semua itu. Nah, ini terjawab nih boleh di kalau kelas udah ini. ikut master. Ya, di kelas master ini ya. Insya Allah tanggal 25 sampai 27 nanti di Februari ini. Jadi persiapkan diri. Info lengkapnya nanti boleh japri ke kita. Nanti dari link absen itu nanti kita akan coba forwardkan ya. Jadi ini sebenarnya momen yang spesial banget buat teman-teman yang memperdalam, karena nggak cukup kalau 1 jam ini saya aja udah pernah ngikutin, kayaknya diulang lagi gitu, pengennya nambah lagi. Dan Kang Wildan ini hebatnya itu selalu up to date gitu, jadi nanti ada ilmu-ilmu baru gitu, jadi walaupun pesertanya lama tapi beliau masukin ilmu-ilmu baru lagi dari lapangan ya gitu, jadi nggak cuma teori, nah di lapangannya juga jadi kita juga terupdate juga gitu secara keilmuan. Nah kalau teman-teman ikut ini akan bergabung di komunitas kita dan juga akan dibantu untuk hal-hal lainnya nih, karena ini ya yang didapatkan nih. Ada konsultasi proyek, ada modul soft copy-nya, kemudian ada komunikasi Pripronesia nih, kemarin sempat bikin ya kemudian ya. Terus ada networking bisnisnya, karena kita nanti teman-teman nih akan tergabung di kelasnya Master Pripro. Jadi kalau mau nanya apa aja, ada masalah apa aja, Kang Wildan siap untuk support gitu secara privat gitu ya, secara pribadi gitu, mau yang lebih spesifik. Nah, terus juga kita juga ke lapangan, studi ke lapangan. Dan kabar baiknya lagi, ini kan harganya hanya 1,950 ya, nggak nyampe 2 juta. Ini hanya di periode ini, karena next-nya kita akan lebih lagi harganya. Kenapa? Karena memang ini kalau untuk sebuah bisnis properti, ini ilmunya daging banget. Saya kan udah pernah juga ikut di beberapa gitu ya. Ini ilmunya daging banget, perlu banget diaplikasikan dan muatannya banyak gitu. Jadi memang ini layaklah untuk punya benefit yang lebih gitu ya. Nah, ini ada 2 event kita yang di Februari ini akan kita gulirkan. Jadi teman-teman kalau mau ikut segera biar lengkap semua ilmunya. Nah, nanti insya Allah dari sini jadi lebih kling-kling gitu ya, lebih berani, lebih tahu, lebih semangat dan lain-lain. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Siap, Ya. boleh. Ya, Bu Ama, makasih ya Bu Ama. ya makasih. Tunggu konfirmasi di kantornya Ya. nih. Nah, yang pertanyaan ketiga nih, ada yang mau open mic lagi mungkin? Boleh, mangga. Boleh Waduh, kalau mau ini nanya namanya kaitannya. sama-sama Wildan. Insya Iya, Allah kan iya, setelah iya Lebaran. tadi yang sama-sama Wildan ya, yang Ini dari bukan saya Bekasi detik ya, ini Kang Wildan Bekasi. Iya, iya coba kita Halo, angkat ya, Assalamualaikum. Kang Wildan dengan Kang Wildan Waalaikumsalam kita angkat ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Wildan nih coach. Ya, enak ya, nama sendiri dipanggil. Asik ya. Salam kenal ya coach. Iya, Kang Wildan, Coach, ya mangga. Iya, siap. Saya ada satu project nih di Margonda, daerah Margonda. Woi, cakep tuh Bu Ama tuh. Di atas 1 M lah ya Wah, nilainya murah lah kalau per unitnya. Cuman gimana ya? Kayak penjualannya tuh susah banget gitu coach. Yang jadi masalahnya apa? Padahal lokasinya itu Margondanya di bersebelahan mana? dengan Margondanya di persis sebelah tol Margonda masuknya. Siap. Itu kita sudah di portal properti dan sebagainya gitu kan, sampai nurunin harga juga, tapi belum ada yang nyangkut gitu coach. Tipe Kira-kira apa Pak? Tipenya berapa? tipe 2 lantai, bangunannya 100. Wih, gede ya. Tanahnya 70. Primer itu? Primary. Wih, murah lah. Ready lagi. Wih. Masalahnya Atau indennya boleh nih ntar nih sama Fatih atau gimana gitu kan. Baik, siap. Nanti saya kemarin juga ada produk di
Lupa saya dekat Margonda. Udah kita obrolin. Jadi gini, Kang Wildan, bisa jadi produknya sudah bagus, cuman marketnya ini belum paham atau belum tahu. Jadi tugas Kang Wildan salah satunya melakukan riset ulang terhadap produk tadi, yang tadi roadmap tadi, kira-kira selling point-nya apa, value utamanya gimana, yang dilakukannya seperti apa, keinginan marketnya apa. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak klop, karena itu bisa jadi produknya udah ada, marketnya belum fit. Yang kedua, konfirmasi lagi, segmentasinya berada di mana, seperti apa. Nah, ini kan akan muncul juga mengenai apakah jualnya cash, apakah cicilan, cara pola bayarnya gimana, promonya apa, gimmicknya apa, itu perlu dilakukan lagi. Nah, coba dilakukan. Kalau menurut saya daerah Margonda itu tadi juga ada Bu Ama orang Depok, untuk ukuran 100/71 miliar harusnya sih market fit banget ya. Nah, yang ketiga setelah segmennya dirasa Kang Wildan nyebut nama sendiri nggak enak. Kang Wildan sudah bisa menangkap marketnya, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah bagaimana bisa melakukan offering gila-gilaan, ya, penawaran gila-gilaan. Bisa jadi marketnya nggak nangkep di portal gitu loh, di portal properti tersebut atau di marketplace properti tersebut gitu ya. Bisa jadi marketnya adalah orang Margonda, segmentasinya ada di sekitarnya, offline mungkin. Bisa jadi kalau pengen lebih spesifik lagi, udah belum dilakukan yang namanya digital marketing terhadap tadi secara spesifik target marketnya. Kan kalau di marketing digital tuh enaknya misal di IG atau Facebook atau Google itu bisa melakukan yang namanya audience. Kita bisa melakukan secara spesifik target market tersebut, misal umurnya berapa, usianya di mana, lokasinya apa, interestnya gimana, dan lain-lainnya, itu bisa dilakukan secara spesifik. Bisa jadi mungkin offering kita kurang, produknya sudah bagus, tapi offeringnya belum nyampe kepada market yang kita capai, gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti kan perlu yang melakukan riset lagi, kira-kira strateginya yang efektif itu apa? Apakah digital marketing? Kalau pakai marketplace selama ini nggak proven akan seperti itu gitu. Sehingga secara spesifik Kang Wildan tahu, orang yang beli itu orang Margonda tuh dari sini ke sini, kebutuhan keinginan utamanya adalah melakukan ini, sehingga target market yang kita lakukan ini. Misal Margonda segmentasinya orang-orang sekitar situ adalah aksesibilitas misalnya, atau pasos-pasum yang tinggi, sehingga selling point ini bisa nggak dimainkan hal itu. Atau produk internalnya terhadap physical evidence-nya atau terhadap fungsional benefit dari produk itu sendiri. 100 meter, apa yang jadi selling point-nya? Apakah luas tanahnya, luas bangunannya, atau bentuk denahnya, bentuk yang lainnya? Yang itu di offering sesuai dengan yang ada, sehingga bisa tepat. Bisa jadi setelah kita lakukan riset, segmentasinya bukan orang situ. Bisa jadi juga segmentasinya ternyata orang situ. Nah, ini kan dua pola offering yang berbeda gitu. Iya. Nah, maka perlu lakukan riset ulang lagi untuk melakukan konfirmasi gitu loh dari data yang ada. Nah, biasanya yang sering jadi masalah itu. Ya, yang ketiga itu offering. Nah, setelah offering pasti masalah yang bakal timbul, yang bakal jadi adalah konversi. Nah, konversi ini adalah berarti kemampuan skill timnya, baik itu di CS, di handling, di lapangan, dan lain-lain. Gitu. Dan masih banyak lagi tentunya, Kang Wildan. Nah, ini kan saya nggak bisa spesifik, belum lihat produknya, belum baru ditanya doang. Tapi sejauh ini nggak akan beda jauh. Kenapa produk kita nggak laku? Ya bisa jadi memang marketnya nggak tepat, atau produknya sudah ada, produknya belum winning. Atau kalau produknya udah winning, marketnya sudah tahu, berarti offeringnya kurang maksimal. Offeringnya udah bagus, tapi konversinya nggak maksimal juga. Banyak faktor lah. Siap. Jadi Jazakallah khair, Coach. Kang Wildan perlu ikutan kelasnya Kang Wildan. Insya Allah. Iya, karena saya juga ikutin. Setelah Lebaran, Insya Allah ikut. Iya, Masya Allah ya. Kang Wildan, Coach Wildan, mungkin bisa di-share juga kali ya bangunan-bangunan Plipro yang ada nih, karena kan memang sebagian bilang ini unik, cantik. Mungkin biar teman-teman lihat gitu apa aja sih yang udah Plipro buat. Ada sih, Kang Fauzi ada di Bang Fauzi.
Siap-siap, Kang. Jadi memang menariknya gini Bu Esti atau teman-teman, ya untuk membahas marketing itu cukup panjang ya. Yang perlu dilakukan itu cukup panjang, maka perlu juga dilakukan. Oh ya, ini salah satu produk kita. Produk dengan kualitas yang bagus ini udah jadi ya produknya ya. Yang harusnya 2 miliar, gimana caranya bisa dijual hanya di 800 jutaan dan jualnya cash-cashan gitu loh. Nah, di Flipro di kelas master ini kita akan bahas bagaimana. Jadi kalau teman-teman ikut kelas master Flipro pasti bisa jadi marketing karena ilmu pemasarannya lengkap. Kalau teman-teman ikut kelas master Flipro berarti bisa jadi flipper dan bisa jadi developer. Dan kalau teman-teman ikut kelas master Flipro bisa juga tentang kontraktoran, konstruksi karena dibahas lengkap tentang secara spesifik juga tentang konstruksi. Jadi secara all in ikut satu acara yang harganya 1 jutaan tadi, 1,9, 1,7 gitu ya. Teman-teman bisa belajar tentang ilmu agensi, ilmu pemasaran, ilmu developer, ilmu flipper utamanya, ilmu konstruksi maupun ilmu manajemen. Karena kita akan bahas tuntas bagaimana proses tersebut. Bagaimana teman-teman bisa melakukan pemasaran efektif, melakukan negosiasi. Ya, nah ini salah satu bisnis yang sangat bakal proven banget, bagus banget. Kalau orang bilang katanya ini lagi gelap gitu. 2023 itu gelap. Nah, bisnis properti flipper ini malah akan bersinar. Kenapa? Karena banyak bisnis proses yang bakal, kalau bahasa saya itu great sale banget sih. Banyak produk-produk yang bakal dijual murah. Ketika kita flip lagi, kita dapat untung besar, cuan gede gitu. Nah, ini menarik banget di 2023 ini. Wah, ini tahunnya kita gitu. Di mana developeran itu akan sulit, agensian ini sulit, dengan flipperan mungkin akan lebih efektif ya buat teman-teman agensi atau marketing selama ini. Saya cuma dapat komisi 2,5%, 2% gitu ya. Nah, flipper untungnya luar biasa sampai 30%. Atau teman-teman ini selama ini bermain di developeran yang selama ini kita untung 15%, 20%, 25%. Nah, ini lebih banyak lagi. Atau selama ini kita bermain di kontraktoran yang untungnya 10%, 15%, 20%. Nah, ini lebih enak lagi karena bisnis prosesnya simple banget bisa dilakukan gitu. Awal produk banyak ya teman-teman, nanti lihat aja di YouTube Flipro ya, dilakukan. Kita juga lagi progres juga yang dilakukan banyak ya Bu Esti ya gitu. Ya, makasih banyak Kang Wildan. Saya nyebut nama sendiri. Baik, oke, masih dibuka sesi pertanyaan lagi nih Coach. Bebas. Gimana moderator? Saya sih ngikut aja. Oke, baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Biasanya gini nih kalau nungguin rekaman. Insya Allah lebih enak langsung ngomongnya dibanding rekaman. Ini mumpung ada coachnya langsung. Jadi kalau memang ada permasalahan, monggo silahkan. Dikasih 2 orang lagi ya. Nanti kita selesai sekitar udah jam 9:30 sini. Ya oke, 2 orang lagi ya. Silahkan. Ada nggak yang ingin ditanyakan mungkin? Nah, ini beberapa produk dari Flipro. Nanti teman-teman juga dibantu konsultasi dan lain-lain gitu ya. Ini Rafas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan. Mana? Nggak nampak. Sebentar, Coach. Siap, Mas Eko. Ya. Assalamualaikum, Coach Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya waktunya dan kesempatannya. Barakallah. Coach, saya ingin bertanya ini. Saya kan baru dari sebelumnya itu mainnya di kafling, kafling tanah kan. Iya. Ya udah dari 2015 lah. Oh, nah, 2022 akhir kemarin itu November Desember itu baru mulai dapat lahan hot deal untuk masuk ke mulai belajar developer lah, seperti itu kira-kira. Nah, lahannya sudah dapat, sudah deal. Jadi karena keterbatasan kemampuan saya yang memang belum pernah jadi developer, biasanya hanya jualin aja gitu kan. Marketing lah bahasanya begitu. Nah, ini lahannya sudah ada, sudah deal. Karena keterbatasan saya, jadi saya bagi itu lahan sekitar 2 hektar ya, 1,7 lebih
yang sudah sertifikat dan sekian ribunya itu masih SKT. Di mana Dalam itu? kota di Sintang. Kalimantan Akhirnya ya? saya bagi dua, ada yang saya kaplingkan dan ada yang 24 kaplingnya itu rencana saya mau langsung mulai ke perumahan, Coach. Ya tipe 36 atau tipe 45 begitulah atau ke atas. Nah, konsepnya saya pinginnya sih cash-cashan seperti itu, Coach. Cuma di sini masih banyak yang orang bermain di subsidi gitu kan. Jadi rencana saya ingin harga subsidi tapi orangnya belinya cash gitu. Cuman untuk memulai itu kendala saya untuk yang pertama mungkin apa ya, strategi gimana supaya orang tertarik beli cash gitu. Siap. Dari yang ini, Coach, jual gambar dulu, Coach, karena belum ada bangunannya. Siap. Nah, kalau yang ada bangunannya, rencana kan nanti kalau hasil dari penjualan kaplingan itu 2 kapling, misalnya kan harga 40 jutaan. Laku 2 kapling saya udah bisa bangun untuk perumahan yang contohnya, Coach. Tapi untuk awal ini saya mau ngetes dulu, kan ada yang jual gambar dulu nih, lalu bisa apa ya, bisa juga mulai dari situ gitu. Siap. Terima kasih banyak, Coach. Oh ya, sama-sama, makasih Mas Eko, luar biasa ya. Pokoknya rumahnya subsidi, jual gambar tapi pengen cash-cashan gitu ya. Iya. Gak apa-apa. Mungkin bagian dari proses. Iya. Jadi gini, kalau cash-cashan itu banyak cara sih Mas Eko yang harus kita lakukan. Banyak syarat. Cash bertahap lah misalnya. Ya, banyak syarat yang memang harus bisa dilakukan. Pertama gini, Mas, produknya sendiri itu secara produk sudah winning. Misalnya, ini saya ada project di belakang nih. Harganya nggak main-main nih. Harganya hampir 9 miliar. Yang luxury house Bogor Lakeside. Iya. Jualnya cuma 1 produk. Tapi secara produk, ini di lokasi yang memang kalau di Bogor tuh premium. Gitu ya. Pastikan yang pertama lokasinya ini memang lokasi yang memang dicari. Gitu. Lokasi yang banyak konsumen memang ingin di situ. Ya. Baik, Jangan sampai gini pengen jualan produk cash tapi nyari lokasi yang nggak dicari. Tujuannya apa? Kita mendatangkan yang namanya traffic sebanyak-banyaknya, rebutan sebanyak-banyaknya. Jadi saya tuh sekarang lagi ngelus dada banget, setiap hari tuh ada yang nawar, enggak. Jadi kita yang jual mahal gitu. Karena memang produknya, secara produknya sendiri tadi udah market fit banget, sudah ngejual dirinya sendiri. Ya, ngejual dirinya sendiri, produknya sudah di lokasi-lokasi yang secara lokasi premium. Nah, yang kedua yang perlu dilakukan adalah strategi price link, ya, price list-nya lah ya. Price list-nya ini nyaman sesuai dengan target market-nya. Misal kalau tadi segmentasinya menengah bawah, ya menengah bawah disesuaikan gimana bisa nyaman dari sisi mereka. Yang saya lakukan apa? Kalau kita memang menengah bawah, identiknya pasti pengen cicilan, Kang. Kalau tadi ekosistemnya sudah subsidi, tentu akan DP sekecil-kecilnya, cicilan akan sepanjang-panjangnya. Jadi untuk cash itu akan sulit. Cash-nya apa? Maka kita jangan bergerak kepada red ocean. Maksudnya di industri yang gondok-gondokan kayak gitu. Ya, subsidi-subsidian sendiri murah. Sehingga saya menggeser yang namanya segmentasi tersebut. Harusnya itu segmentasi menengah, kita geser ke segmentasi menengah atas. Dengan produk dari menengah atas yang bisa dijangkau oleh menengah bawah. Gimana caranya? Produknya dibuat fit gitu. Gimana cara spesifiknya? Tadinya harusnya saya jual rumah subsidi, saya geser segmennya menjadi rumah investasi gitu. Dibuat konsep villa kah, di konsep kontrakan kah, konsep apa yang menurut orang menengah atas itu harga murah. Ya tadi ada tuh produk saya, tadi ada yang cuma 100 jutaan gitu ya. Secara segmen itu segmentasi bawah, tapi saya nggak ngejual kepada segmentasi bawah yang nyata-nyatanya pengen nyicil dan DP sederhana cicilan sepanjang-panjangnya, tapi dibalik. Ya sama, saya jual konsep gitu ya. Tapi dijual ke market yang secara keuangannya ada. Jadi target marketnya yang dirubah berarti catatan yang kedua. Target marketnya
target marketnya ini harus dirubah. Jangan kita spesifik ngikutin red ocean tadi. Perlu yang melakukan yang namanya perubahan dalam blue ocean strategic. Oke. Bisa itu konsepnya yang tadi ya. Bisa jadi tadi udah bener jualan kaplingan, pasti untuk investasi gitu ya, bukan untuk tinggal gitu. Nah, gimana jual konsep rumahnya ya, karena segmentasinya orang investasi, rumah itu gimmick. Hati-hati ya yang biasa jual kaplingan pengen jual rumah malah jadi stagnan gitu. Karena merubah geser segmentasi ini akan beda, karena behavior antara produk investasi dengan produk end user itu tentu akan berbeda. Itu jelas ya, secara spesifik akan berbeda. Jadi yang tiga yang perlu dilakukan adalah bagaimana menemukan konsep yang proven, konsep yang tepat untuk segmentasi market tadi yang memang kita incar terhadap hal tersebut. Misal tadi tanah kaplingan 40 juta, dibuat rumah jadi 150 juta, ya tentu akan mahal gitu. Bisa nggak buat rumahnya jadi lebih murah gitu loh. Tapi digeser kepada orang-orang yang bukan untuk tinggal gitu. Oh, jadi rumah hanya rumah villa doang, karena antum kan segmentasi, ya udah buat rumah kayu yang harganya hanya 20-30 juta, yang tadinya kaplingnya 40 juta, kayaknya kita jual kapling, tapi dijual jadi 60 juta gitu, 70 juta. Nah itu sehingga orang akan rebutan juga, karena itu nambah value terhadap hal tersebut. Maka yang kelima yang perlu dilakukan adalah yang namanya cost leadership. Ya, bagaimana kita beroperasi di skala orang nggak bisa lakukan hal yang sama. Cost-nya rendah. Makanya kenapa kita main di peliperan gitu ya. Rumah yang harusnya 15 M kita jual hanya 8 M. Rumah yang harusnya 2 miliar kita jual 800 juta. Rugi enggak, karena kita memotong bisnis proses. Gitu ya. Nah, di peliper kita ajarin bagaimana memotong bisnis proses, melakukan negosiasinya dan lain-lain. Di kelas master itu jelas lah semuanya ya. Bagaimana cash flow-nya, cara masarinnya. Intinya seperti itu sih. Ya, bagaimana produknya bagus, marketnya tepat, konsepnya tepat, beroperasi di skala yang tepat. Gitu. Nanti spesifiknya panjang nih. Saya ada caranya ya, ada brosurnya bagaimana bisa melakukan hal itu. Tapi udah kebayang ya, 5 cara aja udah kebayang ya. Kebayang Coach, terima kasih banyak. Kebetulan kalau untuk secara lokasi, ini dalam kota Coach, dekat dengan sekolah negeri, dekat dengan pasar, dekat dengan kantor bupati pun paling ya 8 menit gitu, masih lingkup dalam kota, dan sebelahnya itu langsung BTN juga Coach. Siap. BTN Green Paris, kemudian ada BTN Green Perdana, terus ada 3 BTN di situ bersebelahan. Siap. Jadi ya secara lokasi posisinya bagus, terus bebas banjir juga. Karena Sintang kemarin pernah dilanda banjir yang besar sekali 2021 itu sampai Presiden Jokowi turun ke Sintang. Nah, ini lahannya aman, bebas banjir. Mantap. Seperti itu. Sebelahan itu dengan value tersebut. Nah, kira-kira kebutuhannya apa untuk investasi, apa untuk end user? End user juga nggak masalah, tapi disesuaikan aja dengan hal-hal yang tadi kita sudah obrolkan. Kalau memang pengen lebih tahu ilmunya, tadi masih belum kegambar deh main fliperan atau main developeran, monggo ikut aja secara online Kang. Harganya saya lebih sudah, murah. Udah ikut Coach. ya? Belum pernah sih Coach. Belum pernah ikut. Oh gitu. Saya udah dapat 3 buyer Coach. Siap, Masya Allah. Jadi mereka nunggu kapan saya mulainya bangun, mereka langsung transfer begitu. Saya kemarin sistemnya DP 70, sisanya di cash tempo gitu Coach. Siap, asal cash flow-nya aman aja ya. Iya. Jadi nanti begitu. buat kaplingan dengan buat rumah itu 2 hal yang berbeda ya dari segi bisnis prosesnya. Siap Coach. Nah, itulah ya kalau buat kaplingan itu udah balik modal gitu. Tapi kalau buat perumahan belum balik modal segitu gitu. Iya, benar banget. Harus tepat gitu. Baik, itu udah bagus satu marketnya sudah udah captive kayak gitu, udah ada. Siap Coach. Oke ya, Mas Eko. Terima kasih banyak Coach. Siap. Ya, bisa dibungkus nih. Insya Allah. Kita bisa online. Nah, ini punten Coach Wildan, ini ada pertanyaan terakhir ya, dan ini kaitannya dengan marketing ya. Coach Wildan dari Mbak Arum. Coach Wildan izin nanya, misal kita masih ada leads dari digital marketing. Kemarin kata Kang Indra lari ke landing page. Kalau yang nggak punya landing page, cabui langsung link WA.
Kemudian di WA itu baiknya kita jelaskan sharing produk. Kemudian baiknya di screening masuk budget obrolan di WA atau saat mereka survei ke lokasi. Bisa dipahami ya? Terus saya Siap. ulangi. Iya. Ya, oke. Jadi gini Mbak Arum, itu kan pilihan ya, funneling itu pilihan. Tapi kuncinya adalah Bu Arum itu harus memahami yang namanya engagement dengan customer. Kalau kita di standar kita adalah supaya, jadi gini, konsumen itu dikasih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk mengetahui itu tentu kita harus ngegali. Ya, kalau di kita melakukan kualifikasi atau profiling, yang kedua melakukan yang namanya klasifikasi atau 4K. Oke. Mau ke landing page dulu, mau ke WA langsung, mau ke form nggak masalah, apapun itunya. Tapi kuncinya ketika kita untuk bisa mengedukasi tersebut, itu harus melakukan yang namanya engagement. Harus bisa menggali secara spesifik. Yang pertama misalnya SOP di CS ya, di Kang Indra, Teh Dina, Kang Yosep, saya ada beberapa tim gitu ya. Di sini yang harus mereka ambil adalah memahami itu siapa mereka, segmentasinya tepat nggak dengan target market kita. Jadi harus tahu namanya, alamatnya, lokasinya, dari kerjanya, kemampuan keuangannya, modalnya. Ntar dilakukan juga yang namanya 4K. Keinginannya apa, kebutuhannya apa, kemampuannya berapa, dan siapa yang memutuskan, keputusannya gimana. Nah itu harus digali dulu, karena ketika kita punya data tersebut, kita bisa menyesuaikan dengan hal tersebut. Nah, masalah edukasi itu caranya masing-masing beda. Ada yang bisa ya chat. Kalau Indra senangnya ngechat gitu ya. Kalau saya secara pribadi senangnya lewat telepon gitu. Nah, itu juga pilihan. Intinya adalah bagaimana kita bisa menggali hal-hal tersebut, profiling dan klasifikasi atau kualifikasi dari customer kita. Ketika kita paham profil dan paham kualifikasi tadi, kita bisa memberikan edukasi yang tepat sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, ini nanti kalau di di kelas Plipro kan kita jelaskan juga cara selling, cara handling, cara macam-macam, atau di kelasnya Kang Indra cara ngechat dan lain-lain itu di-clearkan ya. Intinya adalah, nah ini bahasa marketing itu nggak pernah ada yang baku ya. Gimana pun caranya bebas. Nggak ada pola harus kayak gini, ke sini dulu, itu gini, nggak. Yang pasti adalah teman-teman jaga interaksinya dengan baik. Jaga konsumen itu jadi nyaman dengan kita. Karena bahasa kita adalah bahasa hati. Bahasa kita adalah bahasa edukasi. Kalau konsumen sudah senang, konsumen sudah nyaman ke kita, walaupun kita ngejelasinnya ya balelol gitu ya, nggak jelas, tapi karena sudah nyaman, insya Allah closing itu mudah gitu. Ya, dan interaksi bisa jadi nggak beli nih di produk kita, tapi karena nyaman dengan kita minta dicarikan, tetap closing di kita. Maka perlu banget ngejaga yang namanya interaksi engagement dengan customer ya. Kalau di properti syariah ada cara edukasi syariahnya ya, itu nanti panjang lagi lah prosesnya. Intinya nggak ada pola baku harus ke landing page dulu, baru ke WA, baru yang ini telepon dulu atau WA marketing dulu, nggak ada yang baku. Yang pasti adalah teman-teman harus bisa jaga interaksi dan bisa menjelaskan dengan benar. Harus bisa menggali dan memberikan kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya si customer. Kuncinya itu. Ya, kalau ngomongin tekniknya banyak banget teknik. Saya ada 35 teknik cara handling di telemarketing, telepon, CS. Ada hampir 60 jurus bagaimana cara menghandling customer di lapangan agar beli dan lain, banyak lah. Kalau ngomongin teori sih banyak, tapi yang terpenting itu ya, menjaga interaksi kita dengan customer dan memang kita bisa menggali kebutuhan, keinginan, harapan, kemampuan, keputusan dari customer sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat. Jadi teman-teman mindsetnya jangan hanya menjualkan. Mindsetnya teman-teman itu adalah membantu, memfasilitasi, memberikan solusi ya terhadap customer kita. Jadi basicnya kalau bisa jadi konsultan marketing, walaupun level kita hanya sebagai marketing, sebagai agent gitu ya, tapi bisa memberikan masukan-masukan yang positif buat customer kita sehingga mereka nyaman, tercerahkan gitu lah terhadap apa yang kita lakukan. Memang kalau pengen informasi lebih lanjut bolehlah kita bahas lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya
Ya, saya dari 500-an sampai 600-an slide kita baru bahas 1 slide. Wajar, masih banyak banget pertanyaan. Allahu Akbar. Ya, wajar banget tuh. Ini Kak KH14 Syam mau udah raise hand mau di ini nggak terima nih. Siap lah. Gimana Bu Esti Ya aja saya terakhir mas ya, sampai. punten ya teman-teman ya. Siap. Iya, kasihan Silakan. Kak Wildani juga habis dari luar kota nih. Silakan. KH14 Syam mau diketik boleh atau mau di open mic ya, boleh. Mangga. Open mic aja nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Wah, ini nggak tahu videonya, tapi suaranya sih kenal ya. Enak saya kalau buka. Siap. Nggak apa-apa, Kang. Mau tanya nih, ada tiga yang mau saya tanyakan. Yang pertama, Suaranya pecah, Kang. Punten, Kang. Saya nggak. pecah ya. Oke. Pelan-pelan, Kang. Maaf. Oke. Kang, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini karena dapat menarik, tapi di situ low sinyal, Kang. Sinyalnya tuh low banget. Tuh, Maaf, punten. Nggak kedengeran, kan? nggak kedengeran ya? Cek. Nah, jelas dah. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama, Kang. Anak kan dapat lahan nih, menarik. Yap. Tapi di daerah lahan itu sinyalnya itu low, Kang. Bahkan kadang tidak ada sinyal. Nah, itu strategi apa Kang yang untuk mengatasi handicap seperti itu? Oh, handling objection ya. Objection. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk konsep awal sebuah perumahan itu bagaimana, Kang? Apakah riset dulu ataukah mungkin dari inspirasi dari masing-masing developer atau gimana? Iya, siap. area betul, Kang Tim. Terus kemudian yang terakhir terkait dengan Kang Mas ya tadi, misalnya jualan subsidi tapi pengennya cash, tapi kita melemparkan ke pihak ketiga, Kang, ke BMT ataupun ke BPRS, itu gimana, Kang? Lebih baik atau enggak? Atau kita handling sendiri gitu? Siap. Kalau Kang. Siap, Mas Sam. Wah, diborong pertanyaannya. Apaan, Kang? Siap. Saya pernah ngalamin juga lokasi yang namanya blind spot ya. Yaitu banyak faktor ya, bisa jadi sinyalnya nggak masuk. Apa yang saya lakukan, Mas Syam? Saya buat yang namanya menara sinyal sendiri. Mantap. Ya, masih ada itu. Nggak mahal kok. Nggak mahal. Dan itu jangka panjang. Jadi seluruh area perumahan itu gratis punya wifi secara area. Gitu ya. Wow. Apa namanya, IndiHome nggak masuk, ini nggak masuk, kita buat tower sendiri ya, pakai namanya Skynet. Jadi gelombang udara ya internetnya. Biayanya nggak mahal, cuman berapa juta gitu ya. Nah, cuman per bulannya mahal. Per bulannya itu kalau internet kita kan hitungnya ratusan ribu, itu 2.500.000 tergantung Mbps. Tapi dari 2 juta itu bisa dipakai ratusan atau puluhan rumah gitu. Kalau dibagi lagi jadi murah. Jadi kita buat internet swadaya, gitu ya. Sama kita juga buat farm swadaya, apa swadaya, jauh lebih hemat dibandingkan kita hanya berharap kepada stakeholder atau provider yang ada gitu. Jadi kita buat yang kayak gitu. Yang kedua mengenai apa? Saking banyak. Mengenai apa nih? Kedua. Untuk konsep awal, Kang, sebuah perumahan seperti apa, Kang? Oh iya, seperti yang tadi dijelaskan, perlu adanya riset dulu, perlu adanya possibility study. Jadi kalau di kelas master ini ada tuh yang namanya membuat studi kelayakan Plipro tuh, materinya materi kelima ya. Pertemuan 1 tuh bahas bagaimana mendapatkan hot lahan yang deal, survei lahan. Nah, salah satunya adalah membangun bisnis plan dan melakukan studi kelayakan, gitu. Jadi bukan kirologi, enak-enaknya developer gitu, bikin ini konsepnya one gate system, ini konsepnya rumahnya Skandinavian, nanti pakai smart home system, enggak. Itu berdasarkan FS dan perencanaan bisnis yang kita lakukan, gitu. Jadi setelah melakukan studi kelayakan, kita buat bisnis plan-nya. Nah, itu yang kita eksekusi bersama tim, gitu.
Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi sama kayak marketing, kita riset lagi, kita cari dulu datanya, kita cari informasinya, kita lakukan audit kompetitor yang tepat sehingga kita dapat pola yang tepat, data yang tepat, dan itu valid, baru kita eksekusi. Ya, kita baru buat rencana bisnisnya dan layak untuk dikerjakan. Jadi bukan kirologi, oh bagusnya gini, kayaknya gini, sepertinya ini, dan lain-lain. Ya, nanti di sana kita akan timbul tuh yang namanya masalah, yang masa nggak tepat, terusnya ide yang kurang ini. Nah, ini konfirmasi aja, tes ukur gitu. Nah, seperti itu biasanya Mas Sam. Jadi maka kalau di kelas master itu pertemuan 1 fundamentalnya adalah bagaimana kita membahas tentang melakukan studi kelayakan. Nah, itu nanti ada 10 aspek studi kelayakan. Dari sisi marketingnya, dari sisi produksi, dari sisi keuangan, dari sisi permodalan, macam-macam. Nah, ini akan berlaku ke pertanyaan ketiga. Karena kita sudah paham studi kelayakannya, apakah ini kita jual cash-cashan, apa dikasih lembaga keuangan, itu sebuah pilihan. Pilihan itu tentunya setelah hasil riset yang didapatkan. Oh, kita nggak ada modal buat muter cepet. Gimana? Oh, harus cash langsung nih. Kalau pakai lembaga keuangan, secara izin kan harus dikelirkan dulu, harus gini. Nah, misalnya. Nah, itu kan juga harus hasil riset, sebuah pilihan atau perencanaan bisnis yang sudah kita rencanakan di awal. Bukan bagus mana antara langsung sendiri pakai bank atau tidak pakai bank gitu. Bukan di ranahnya situ. Kalau saya secara pribadi memang tidak menggunakan perbankan gitu ya untuk ranahnya seperti itu, maka bisnis prosesnya akan disesuaikan dengan perencanaan bisnis kita gitu. Nah, itu juga sebuah data yang didapatkan. Mungkin nggak kita jualan pengen cash-cashan tapi nggak usah pakai perbankan gitu ya. Kalau mungkin ya jalanin, kalau nggak mungkin gimana prosesnya, perlu cicilan kayak gimana, cicilan pribadi apa cicilan lembaga keuangan. Oh, lembaga keuangan gimana prosesnya. Nah, nanti kita akan belajar tentang konsepsi akad, memahami akad-akad secara umum tuh, mulai dari akad marketing, akad dengan pemilik lahan, akad dengan investor, akad dengan yang lain-lain, itu dibahas tuntas, dan sehingga kita paham tuh bagaimana menggunakan akad-akadnya ya, yang tidak melanggar dengan syar'i, tidak ada yang zolimi, tidak ada goror, tidak ada riba, tidak ada denda, tidak ada maisir di situ, dan lain-lain. Itu kita akan bahas juga, sehingga pengetahuan kita menyeluruh gitu ya, nggak setengah-setengah terhadap apa yang kita lakukan. Maka silakan teman-teman, ini bulan depan insya Allah 25 sampai 27 Februari ini bisa dilakukan offline maupun online. Jadi teman-teman akan bagaimana bisa membuat proyek tentunya dengan modal yang terbatas, minim mungkin dari masing-masing, dengan cara yang efektif dan bisa menghasilkan keuangan dengan cara yang halal tapi cepat gitu ya. Dan dengan hal-hal yang aneh. Nah, ini salah satunya solusinya teman-teman adalah melakukan bisnis dengan cara pelimpahan properti. Karena pelimpahan properti ini adalah mendistrak bisnis properti yang ada, ya. Mempersingkat bisnis proses dalam dunia properti. Dulu dunia properti untuk memasarkan properti cukup panjang tuh, ya. Dengan cara pelimpahan simpel banget gitu ya. Udah tahu caranya. Kalau dulu ngurus izin panjang banget, ini dengan pelimpahan cepat banget. Dulu produksi lama banget atau BAST lama. Nah, ini bisa dipersimpel juga untuk hal tersebut. Nah, enggak, itu sebuah pilihan teman-teman. Nanti kita belajar lagi lebih panjang. Silakan nanti request saja. Ya, alhamdulillah mungkin kita bisa banyak bahas tentang materi apapun tentang di dunia properti maupun tidak di dunia properti untuk bisa memaksimalkan skill teman-teman. Dan ini acaranya ada 2 ya biasanya di di Pati Institute ya Bu Hesti ya, ada acara ngopi setiap Rabu malam, ada acara rumahku di Minggu pagi kalau nggak salah, dan dulu tuh ada acara Kabari yang Indra tuh Selasa kalau nggak salah. Jadi banyak banget acara gratisnya. Mungkin kalau pengen berkurikulum, pengen spesifik, pengen diajarin step by step-nya melakukan hal tersebut, ya silakan ikut acara kita aja, sehingga teman-teman akan menghemat waktu yang sangat panjang dibandingkan harus belajar tahunan gitu ya, yang sudah terbukti berjalan panjang gitu ya. Ini berarti batch keberapa? Ke-17 ya, batch 17 teman-teman ya, batch 17.
Mangga kalau yang minat hubungin aja di 081111 3 kali 953883. Minta harga khusus aja ya. Yang harga webinar sekarang tuh 1, berapa tuh 1,9 untuk offline. Nah, menariknya adalah teman-teman di sana juga akan ada praktek lapangan gitu ya. Selain itu ada konsultasi, dapat kaos, dapat makan, dan konsultasi yang mahal ya. Dan teman-teman juga ada kesempatan untuk kita bisa buat project bareng gitu ya, bersirkah dan punya networking yang sudah kita jalankan juga. Dan materi hari ini, salah satu modul tentang pemasaran hari ini adalah dibagikan kalau teman-teman ikut kelas master dan teman-teman bisa pelajari lagi. Gitu kali ya, Bu Hesti. Baik, Kang Wildan, terima kasih banyak. Ini kita juga udah malam ya. Masya Allah. Ya, nanti nextnya kita bisa sharing-sharing yang lain. Teman-teman masih bisa request mau bahas apa nanti biar kita buatkan temanya ya. Untuk malam ini kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga ilmunya walaupun baru 1 slide ini bermanfaat ya. Ini dan kelas master ini peluang teman-teman buat lebih cepat jadi seorang flipper di dunia properti ya. Dan ini banyak sekali ilmunya, juga masalah agency, masalah negosiasi lahan, dan banyak deh gitu pokoknya ya. Jadi insya Allah teman-teman nggak akan rugi ikut kelas ini. Itu Ini saja. ada alumni nggak Bu Hesti di sini? Kenapa? Ada alumni kelas master nggak kira-kira? Alumni. Teman-teman ada yang pernah alumni ikut kelas master, boleh testimoninya secara Iya, positif boleh, apa adanya aja silakan. kali mungkin. Saya alumni. Oh iya. Ya, yang lain Bu Hesti mungkin. Ada nggak ya? Ya, yang lain mungkin mau kasih testimoni mungkin. Atau masukan gitu? Mau testimoni? Boleh. Wah, ini peserta baru semua kali. Oh, Masya Allah. Ya. Baru watch. Oh, Ya. Masya Allah, luar biasa. Salam kenal berarti ya teman-teman ya. Stay tune aja nih di Siap. kelas-kelas kita ya. Ya, Terima kasih banyak. Ini udah hampir jam 10 malam ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadikan sebuah sinergi dan semangat juga buat semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari kami. Ya.